belajar tentang sholat. Udah siap? Hari ini kita belajar tentang pengertian sholat, rukun sholat, syarat dan tata cara sholat. Di kelas 2 udah pernah ya belajar sholat kan? Masih ingat kan bagaimana pelajaran sholat itu? Jadi sholat adalah, siapa yang tahu sebelumnya? Ayo, sholat apa? Ibadah bagi umat Islam. Dalam sholat kita dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan keimanan kita. Nah, apa itu maksudnya sangat penting dalam Islam? Kenapa sangat penting sholat? Yo, siapa yang bisa? Dari ibu kamu yang bisa. Iya, ayo gimana? Kenapa penting sih sholat? Karena bisa mendapatkan rezeki. Iya, rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kakak Muhammad. Wah, kita kan waktu sholat katanya berkomunikasi dengan Allah, dekat sama Allah. Jadi kita bisa ngapain aja sama Allah kalau berkomunikasi? Berdoa, minta apa saja. Minta jadi anak soleh, minta anak yang pintar, minta rezeki yang banyak. Nah, ini kita bisa lakukan dalam sholat. Ya. Kemudian apa sih tujuan pembelajarannya? Nih, kita akan memahami pengertian sholat, terus mengenal nih rukun dan syaratnya sholat. Jadi sholat itu ada syaratnya, ada rukun-rukunnya, gak sembarangan sholat ya. Kemudian menguasai tata cara sholat. Nah, sholatnya nih harus benar, harus dikuasai semuanya. Gak bisa kalau sholatnya belum menguasai, gak bisa sholat. Terus sholat itu juga akan mengembangkan sikap khusyuk dalam sholat. Nah, kita harus kembangkan tuh sikap khusyuk kita. Kan sholat kita kemarin banyak yang gak khusyuk. Siapa nih sholatnya masih gak khusyuk? Kemudian kita juga menghayati manfaat sholat dan mengamalkan. Nah, ini yang penting, kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita apa? Umat Islam. Iya, yang sholat umat Islam aja apa agama lain? Iya, sholat itu hanya ada di umat Islam. Kemudian, nah, apa sholat menurut bahasa? Tadi ibu disebutin, sholat menurut bahasa adalah jadi sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Terus orang yang sholat berarti berdoa kepada Allah. Tanda apa dia berdoa kepada Allah? Syukur pada Allah atas nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu dimulai dengan diawali dengan takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Coba kalau mau sholat, nah itu namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Diawali. Jadi kalau udah mulai Allahu Akbar, udah nggak usah kemana-mana. Pandangan harus lurus ke tempat sujud karena sudah diawali. Gak bisa lagi udah, kita tidak bisa membatalkan. Kemudian kan sholat diakhiri dengan salam. Terakhirnya
bioskop, ada syaratnya nggak? Apa? Bayar. Terus apa lagi? Oh boleh. Terus apa lagi mau masuk bioskop? Kalau nggak, benar, nggak bisa masuk kalau nggak punya tiket. Sama syarat sholat juga harus ada syaratnya. Ada syarat wajib sholat. Siapa yang diwajibkan sholat? Nah, orang yang beragama Islam. Kita beragama Islam nggak? Nah, berarti kita wajib nggak? Wajib, karena kita sudah memeluk Islam. Terus balik. Siapa yang tahu balik? Balik itu artinya sudah mumayyiz, yaitu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu namanya sudah balik. Tapi nanti ada baliknya itu ada tanda-tandanya. Nih, kalau yang laki-laki sudah tumbuh jagung di sini, suaranya sudah berubah, sudah tumbuh kumis, sudah tumbuh jambang. Itu secara tubuh, tapi secara pikiran sudah naksir-naksir cewek. Itu namanya balik. Nah, yang perempuan sama, sudah tumbuh sininya dadanya, sudah naksir-naksir lawan jenis. Nanti disertai dengan tandanya datang bulan setiap bulan ya. Nah, itu bagi perempuan. Terus kenapa masih kecil kok suruh sholat juga? Membiasakan sejak dari kecil. Biar nanti waktunya sudah balik, sudah sah dan kewajiban akan sholat. Nah, nih berakal. Siapa yang paham berakal? Berakal itu pikirannya sehat, tidak gila. Jadi orang gila boleh sholat nggak? Nggak bisa, orang dia nggak ada akalnya sholatnya begini. Iya kan, nanti sholatnya apa sih yang gitu-gitu tuh kan? Karena dia nggak ada akalnya, maka dia nggak boleh sholat. Nggak boleh nanti sampai dia berkata. Kemudian suci dari haid dan nifas. Nah, ini bagi wanita ya, haidnya dan bulannya dan nifas ini bagi wanita yang melahirkan. Biasanya dia akan mengeluarkan darah selama 40 hari. Nah, jadi kalau mama kamu, ibu kamu habis melahirkan adik kamu, boleh nggak sholat? Boleh. Tuh, kenapa? Selama 40 hari dia masih namanya nifas. Enak ya jadi perempuan? Nggak sholat tuh, Allah kasih kita. Nggak sholat, hutang enggak. Enak kan? Nah, tapi laki-laki juga punya tanggung jawab yang lebih juga dikasih oleh Allah. Dan sadar ini tadi tidak gila ya, tidak mabuk. Orang mabuk boleh sholat nggak? Sholatnya gini-gini. Nggak boleh, makanya. Nah, ini namanya syarat wajib sholat. Ayo, jadi syarat wajib sholat apa? Beragama Islam, baik, berakal, suci dari haid dan nifas, dan sadar. Berarti paham ya udah. Kemudian syarat sah sholat ini wajib, ini sahnya. Kita ini udah diwajibkan, tapi setiap hari sholat kita sah apa enggak? Tahu nggak sah apa enggak? Nggak tahu kan? Nah, ini ada syaratnya. Bagaimana sholat kita supaya sah? Harus gimana? Nih, suci dari hadas dan najis. Kemudian menutup aurat. Terus menghadap kiblat dan sudah masuk waktu sholat. Nah, iya, suci dari hadas dan najis. Kita makanya harus berwudu. Berwudu itu ini membuat kita suci dari hadas kecil, hadas besar. Tadi injak-injak kayak kucing di jalan tuh, kayak ayam. Nah, makanya syarat sah sholat adalah suci, namanya wudu. Makanya wudunya harus benar. Orang yang tidak berwudu nggak boleh sholat. Karena apa? Ininya nggak suci dari ini. Kemudian menutup aurat. Nah, laki-laki auratnya sampai mana? Pusat sampai bawah. Jadi sholat boleh nggak pakai boxer? Nggak boleh, kan harus aurat ya kan? Dari pusat sampai sini nih, atas mata kaki harus ditutupin pakai celana panjang, pakai sarung.
mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi kita sudah meniatkan diri walaupun berada di mana aja, kita meniatkan diri menghadap kiblat. Kemudian dan sudah masuk waktu sholat. Boleh nggak sholat subuh jam 3 sore? Iya, makanya nggak sah kan sholatnya karena tidak masuk waktu sholat. Mau sholat apa nih? Oh, sholat zuhur. Masa sholat zuhur? Aku niat sholat zuhur jam 7 malam. Kan nggak masuk waktu sholatnya. Kadang belum azan. Nih udah sholat zuhur, tapi jam 2 mau sholat asar. Boleh nggak? Nggak boleh karena belum waktu masuk sholat. Jadi paham ya? Sholat ada berapa sih? 5. Mulai dari subuh, asar, maghrib, isya. Nah, itu jadi sesuai waktunya kalau sudah masuk. Jadi kalau mau masuk sholat tuh sesuai ya. Nggak bisa nih kita sholat sembarangan kecuali sholat sunnah ya. Oke, nah ini namanya rukun sholat. Apa aja sih rukun sholat? Niatnya sudah tahu kan? Yang mana itu kalau meniat? Niat itu adanya bila iman itu sampai di dalam hati dia ini diucapkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu diamalkan, namanya iman. Sama niat juga berarti kita kan sudah ada di dalam hati kita. Kok suka usolli walidun kencang-kencang. Cukup kita yang mendengar. Hatinya bilang, aku ingat sholat fardu zuhur karena Allah. Niatnya karena Allah Ta'ala, bukan karena guru suruh, karena mama suruh. Nah itu dia. Kemudian kan berdiri bagi yang mampu. Yang mampu boleh nggak? Sholat nggak? Sholat. Nggak mampu harus sholat. Yang sakit sholat nggak? Kalau yang sakit boleh tiduran. Nggak bisa tiduran boleh duduk. Duduk. Terus nggak bisa duduk boleh tiduran. Terus nggak bisa gerak boleh diem aja. Tapi bacaannya tetap bacaan sholat. Oh sholat zuhur nih, ibu nih udah nggak usah gerak. Tapi ibu sadar karena memenuhi syaratnya tadi. Ibu sadar berakal. Ibu udah suci. Ya udah, ibu ini aja. Dalam hati semua dibaca, mulutnya aja, nggak usah gerak-gerak. Allahu Akbar, kabir semua, terus sujud, ruku. Tapi bacaannya aja yang dibaca. Karena kan nggak bisa gerak. Emang kalau orang sakit terus dia nggak punya kewajiban, dia kan orang Islam. Kalau ditinggalkan sholat itu berdosa apa enggak? Nah, wajib kan kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Nah, makanya harus mampu berdiri. Kalau nggak mampu duduk, kalau nggak mampu tiduran. Kalau nggak mampu bergerak ya udah diem aja, cuma sholat terus. Kemudian membaca Fatihah. Kalau doa iftitah itu sunnah, tapi sunnah yang dianjurkan. Kalau sunnah itu kan kalau dikerjakan kita dapat pahala ya, maka lebih baik dikerjakan. Yuk baca surah doa iftitah udah hafal belum? Kelas 3. Kelas 3. Doa iftitah. Allahu Akbar. Kabiro walhamdulillahi kasiro.
yang musyrik, tapi orang yang muslim. Kemudian membaca Fatihah, ruku, di situ ruku. Isinya doa juga, kan sholat doa, apa ruku? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Maha suci Allah yang paling agung. Memuji Allah juga. Sholat itu makanya komunikasi kita sama Allah. Memohon doa, memuji Allah. Kemudian iktidal. Apa ini iktidal? Iktidal setelah ruku. Nih. Apa bacanya? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah itu. Kemudian sujud. Sama kita memuji Allah. Bacanya gimana sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Allah yang paling pas. Allah itu paling tinggi. Terus duduk antara dua sujud. Apa? Pokoknya sama Allah itu. Doa kita. Rabbi sama Wat mandi wajhulni warfani warzuqni wadini wa afini wa fuadi. Ya, minta sholat segala di situ. Kemudian tahiyat ada di habis itu, kemudian salam dan tertib itu apa? Udah harus selesai rapi. Jadi ini semua adalah rukun sholat yang ada di situ. Kemudian bagaimana tata cara sholat? Udah pada setiap hari ngerjain nih. Tapi pertanyaannya bener apa enggak? Kan sahnya harus suci, harus khusyuk, harus benar-benar ikhlas. Pertama kita harus berwudu, membersihkan diri dari hadas kecil dan najis. Coba wudunya udah benar belum? Pertama gimana wudu? Cuci tangan, membaca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, sikunya nih. Siapa yang nggak sampai siku selama ini? Nah, jadi airnya diucut, ditarik tangannya, dibalikin, balik lagi, balik lagi, balik lagi 3 kali selesai. Selesai. Udah, yang ini sama. Sampai sini nih. Kalau perlu sampai sini. Nanti kalau dia mau kiamat akan tampak di padang mahsyar orang-orang yang berwudu. Kalau wudunya sampai sini, nggak kelihatan. Ya Rasulullah, mana umatku? Mana umatku? Aku mau tolongin. Tandanya apa? Orang miliaran di padang mahsyar. Tandanya apa? Wudunya akan membuat dia bercahaya. Air wudunya. Kalau wudunya nggak benar, bercahaya nggak kita? Nggak ada. Jadi nggak dikenalin nanti sama Rasulullah. Rasulullah ngajarinnya sampai sini. Kalau perlu ya sini-sini nggak apa-apa. Ya, sampai sini. Terus boleh bolak-balik nggak tangan? Nggak boleh. 3 kali di sini selesai. 3 kali di kiri selesai. Sudah. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, kaki lalu berdoa. Kakinya mana? Ini kepalanya ke sini, telinga, kaki sampai matahari. Boleh nggak begini? Membasuh kedua kaki
sini 3 kali juga. Selesai, basuh 3 kali selesai. Gak boleh kembali lagi. Batal wudhunya kalau kembali lagi. Nah, ke kiri 3 kali. Udah selesai, udah. Gak boleh lagi. Udah selesai. Ditutup dengan doa. Setelah itu wudhunya. Kemudian bagaimana setelah wudhu? Nah, kita datang ke tempat sholat, menghadap kiblat. Kamu tuh nanti kalau sholat 2 kan, nah duduk terus menghadap kiblat. Kemudian mulai takbiratul ihram, dimulai dengan niat. Habis niat baru takbiratul ihram. Ini tata cara sholat. Nanti diakhiri dengan salam kiri kanan. Tuh, sholat. Nah, ini dia gambarnya. Nih, gambarnya. Pertama berdiri betul. Berdirinya boleh nggak sih gini? Begini? Oh, boleh. Berdiri betul ini. Bahunya sejajar sama kaki. Boleh gini. Nah, bahunya di sini, kakinya di sini. Jadi harus gini tuh. Boleh nggak gini, Bu? Nggak boleh. Boleh nggak Bu gini? Nggak boleh. Harus begini. Yuk, sejajar bahunya sama. Kemudian takbiratul ihram. Allahu Akbar. Boleh nggak di sini? Boleh. Boleh nggak di sini? Oh, boleh. Jadi harus di sini ya. Kemudian bersedekah. Bagaimana bersedekah? Ininya dipegang. Coba praktekkan. Pegang. Hap. Hap. Nah, ininya di sini. Jarinya di sini. Nih. Coba. Nah, kayak gini. Sini. Kemudian ini ruku. Rukunya bagaimana coba? Rukunya harus lurus ya. Tangannya ada di lutut. Boleh nggak tangannya di paha? Nggak boleh. Boleh nggak tangannya di betis? Nggak boleh. Nih, lurus. Kemudian ini sujud. Ketika sujud, anggota tubuh apa aja yang nyentuh? Kening, kedua tangan, apalagi lutut dua-duanya, kedua kaki yang di belakang harus nyentuh. Boleh nggak kakinya diangkat-angkat? Enggak memenuhi syarat gerakan sholat. Oke. Kemudian ini dulu iftiros ya. Tuh, kakinya harus di ya. Kaki kiri didudukin, kaki kanan jempolnya harus ini ya. Oke. Ini sama ini nanti terakhir ya. Udah paham ya? Oke. Selanjutnya itu gerakan sholat. Nah, setelah gerakan sholat tentu kita ada manfaat sholat ya. Apa sih manfaatnya? Sholat itu kita disuruh sholat nih sama Allah, mengikuti perintah Rasulullah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada manfaatnya. Allah itu pasti ada manfaatnya. Pertama apa? Orang yang sholat itu hatinya akan tenang. Gak malu. Biarin aja dilecehkan. Dibully. Bilang aja biarin krekit. Karena hatinya tenang. Makanya harus sholat. Terus menyehatkan mental. Mentalnya akan percaya diri, berani, disiplin, tanggung jawab. Nah, ini orang-orang yang sholat. Disiplin, karena kan sholat itu setiap waktu. Oh, asar sholat. Berarti kan kita udah disiplinkan diri. Tanggung jawab. Oh iya, ini kan sholat kewajiban saya. Nanti saya diajak oleh Allah. Nah, tanggung jawab mandiri. Sholatnya sendiri. Udah pinter. Nah, ini menyehatkan mental.
Nah itu kenapa? Karena keimanannya sudah ada di sini. Sudah. Ini wajib. Aku berdosa kalau nggak sholat. Aku diajak sama Allah. Aku nggak sehat mental aku. Nah ini. Aku nggak mau main-main sholat. Kemudian menyehatkan badan. Nah gerakannya kan Allah Akbar, kayak senang kan? Khas badannya. Tapi kita kalau sholat pasti nggak khusyuk. Siapa yang lagi sholat suka ingat ada Allah Akbar. Baru baca separuh. Tadi apa ngomong apa ya? Pasti. Kalau enggak mau bilang aku udah kayak. Oh iya aku janjian. Nih. Tapi ada tipsnya ya. Yang pertama adalah mensempurnakan dulu. Makanya kalau orang yang wudunya tidak sesuai, pasti sholatnya gak akan khusyuk. Canda, bengong, segala ketawa-tawa, bener. Apalagi? Apalagi coba? Kadang ada yang gerakannya nggak sesuai. Allah Akbar, banget sholat santai. Kemudian sholat di awal waktu. Nah ini setiap hayya 'alas sholat. Nah kita yang tadi itu dulu. Terus tidak tergesa-gesa. Siapa yang sholatnya terburu-buru? Kalau apa? Mau kemana? Udah kayak Allah Akbar. Siapa coba yang pernah gitu? Aku. Coba. Buru-buru. Pintar, jujur. Alhamdulillah. Besok gak usah buru-buru ya. Mau kemana sih Kak? Kemudian nah ini kita terakhir ya. Kita masuk kesimpulan bahwa sholat adalah ibadah yang sangat penting. Jadi bagi umat Islam, kenapa penting? Karena amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling pertama kali adalah sholat. Di mana sudah di alam kubur, baru di alam kubur. Perjalanan kita kan penting. Alam kubur, alam kebangkitan, alam hisab, hitungan. Tuh baru nanti pada masa terus baru ditentukan lagi nanti kita masuk surga apa enggak. Panjang kan? Pertama kita di alam kubur dulu, di alam barzah. Ini yang pertama kali. Kalau kita nggak sholat, habis kita di alam kubur. Sudah digenjurin terus sama malaikat. Baru di alam kubur, belum masuk neraka itu. Begitu kita masuk di kubur, ceng. Tujuan orang yang meninggalkan kita dari kuburan datang tuh dia. Kalau kita sholat, apalagi membaca Al-Quran, nanti di dalam kubur kita tidak sendirian. Ada yang menemani kita. Kok ganteng banget kalau orang laki. Temennya, ikut kamu nemenin saya. Siapa kamu? Di dalam kubur kan orang meninggal itu nggak tahu. Dia akan tahu setelah dikubur. Pas bangun, kok ini kok tanah kiri kanan kok sempit, kok gelap. Nangislah kita sejadi-jadinya di situ. Ibu, ayah, siapa tolongin, aku udah mati. Nanti kalau ada kita sholat, ibadah, ada yang nemenin kita, yang nenangin. Tenang, kamu tidak sendiri, ada aku di sini. Siapa kamu? Aku sholatmu. Siapa kamu? Aku Qur'anmu yang dibaca tiap hari. Enak kan gak sendiri? Nah,
congean, meleran, ileran, badannya hitam. Nah, nemenin kamu. Apa itu? Amalanku pada kejahatan kita. Ih, serem kan? Belum lagi tuh malaikat datang, serem juga. Hah? Pokoknya sholat ya, baca Quran ya. Oke, pokoknya itu benar. Kemudian kedua, sholat dapat meningkatkan keimanan dan menenangkan hati kita. Nah, kayak kemarin tadi tuh tenang hati kita karena sholat, keimanan. Ya. Terakhir, ya itu mari kita sama-sama lakukan dengan khusyuk ya dan tertib. Siapa yang nggak khusyuk mulai sekarang dikhusyukkan. Dan siapa yang nggak tertib mulai dari wudunya, niatnya, niat itu karena Allah, karena takut akan ajab kubur. Karena takut di kuburan nanti temannya orang-orang buruk. Karena takut yang datangin nanti di kubur yang serem-serem. Nah, takut sama Allah. Ya, mulai sekarang kita perbaiki itu sholat kita. Baik, untuk itu karena kita sudah selesai sampai kesimpulan, Ibu akan membagi kita refleksi ya. Ini kelompok nuan. Nanti rame-rame jawab. Kemudian ini kelompok apa nih? Kelompok ini Gibran ya? Gibran. Ini ditempel susunan sholat. Rame-rame. Dan dikasih keterangan. Ini apa? Pak? Nah, ini juga menempel susunan sholat dan dikasih keterangan. Bacaannya apa? Ya? Kalau yang ini ditempel keterangannya aja. Ini dia lagi ngapain? Lagi ngapain? Nah, kalau nggak dibalik deh. Ini ditempel, dikasih keterangan, bacaannya apa? Ya, kalau Ajiba ini ditempel, dikasih keterangan dia lagi ngapain. Tapi harus susun urutan sholat. Yang
Bener nggak? Betul. Tepuk tangannya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Nama-nama gerakan sholatnya, susunannya disebutkan ya. Pertama apa? Ayo, nama-nama gerakan sholat disebutkan. Ya, di sini aja deh. Dan yang kencang saya aku dengar. Yang lain kedengaran sih. Mohon Kak, kencang. Ya, semuanya benar? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Semua sudah ngerti ya susunan sholatnya ya, benar semua. Tadi sudah pada paham apa-apa aja. Yang pertama niat di dalam hati berdiri benar, kemudian takbiratul ihram, dan ini baca al-fatihah dan surah sunnah, kemudian ruku, sujud, dan tahiyat awal, duduk iftirosh, tahiyat awal dan akhir diakhiri dengan salam ya. Alhamdulillah, hari ini kita selesai pembelajaran kita mengenai sholat. Semoga sholat kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat kita semakin baik dan sempurna. Amin ya robbal alamin. Baik, mari kita sama tutup dengan membacakan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca doa kafaratul majlis. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.